Guys, cobain deh, siapin 5 sendok tepung aci, terus 2 sendok tepung terigu, lanjut dikasih seasoning kayak garam dan juga penyedap rasa. Kalau udah tinggal dikasih air secukupnya, lanjut aduk-aduk sampai semuanya kalis dan berbentuk kayak gini ya. Nah selanjutnya tinggal ambil sedikit adonan, lanjut dibulet-buletin kayak gini dan gepeng-gepengin kayak gini sampai gepeng seperti ini. Lakuin sampai semuanya habis. Nah selanjutnya kita buat chili oilnya. Di sini aku pakai 2 siung bawang putih yang udah dicincang dan 5 batang daun jeruk dipotong tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya siapin minyak secukupnya, lanjut goreng sampai matang dan mengembang seperti ini, dan kalau udah tinggal angkat. Selanjutnya siapin minyak sedikit, lanjut tuangin bawang putih yang udah dicincang tadi, oseng-oseng sebentar sampai nggak langu. Lanjut tambahin juga potongan daun jeruk yang udah dipotong-potong tadi. Kalau udah matang tinggal masukin ke wadah kayak gini, lanjut ditambahin lada bubuk. Di sini aku pakai merek Aida. Nah selanjutnya kita siapin wadah kecil, lanjut masukin adonan cipaknya, lanjut tambahin juga chili oil yang udah kita buat. Aduk sampai semua bumbunya rata, dan ya ini dia cipak kocek chili oilnya udah jadi. Selamat mencoba. Gini ya, kalau tengah malam tapi lapar dan pengen cemil yang kriuk-kriuk, yaudah aku pengen bikin aja deh. Siapin kerupuk goreng kayak gini, lanjut digoreng dengan api yang kecil dan masukin pas minyaknya masih dingin. Nah kalau misalkan udah mengembang seperti ini, tirisin dulu sampai minyaknya ke bawah. Sekarang kita move bikin bumbunya. Ada bawang putih dan juga daun jeruk yang udah diiris-iris tipis. Goreng sampai semuanya matang, dan lanjut kalau udah tinggal masukin bumbu Aida yang udah dikemas. Nah selanjutnya kalau udah tinggal siapin wadah, masukin kerupuk yang udah digoreng tadi, lanjut dikasih seasoning dulu sedikit dan masukin chili oil secukupnya sesuai selera kalian. Jangan lupa juga aduk-aduk sampai semuanya rata, dan ya ini dia cemilan dari kerupuknya udah jadi. Selamat mencoba guys. Cobain deh masukin makaroni ke mangkok, lalu rendam pakai air yang panas. Nah sambil nunggu makaroninya ngembang, di sini aku coplokin 1 butir telur ayam. Lanjut kita bikin chili oilnya, cincang bawang putih dan juga iris tipis-tipis daun jeruk. Kalau udah tinggal masak sampai matang bumbunya dan masukkan cabai bubuk yang instan. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah karena makaroninya udah matang, lanjut masukin ke wajan dan oseng-oseng dulu sebentar sampai agak kering. Kalau udah agak sedikit kering, lanjut masukin telur yang udah diorak-arik tadi. Kemudian tambahkan seasoning kayak garam dan juga penyedap rasa, dan juga tambahin chili oil yang banyak biar rasanya lebih mantap. So itu dia resep maklar dari aku. Jangan lupa untuk request guys. Bye bye, semoga kalian suka dan cobain tips aku. Cobain deh, siapin 3 sendok makan tepung tapioka. Jangan lupa kasih penyedap rasa dan juga lada bubuk. Kalau udah tinggal aduk sampai rata, dan kemudian kalian tuangin 1 butir telur ayam yang udah dikocok. Orak-arik sebentar, lanjut tambahin tepung yang udah tadi kita larutin. Tambahin daun bawang buat yang suka, lanjut diaduk-aduk, dan ya ini dia cedaknya udah jadi. Selamat mencoba. Males banget deh kalau udah malam kayak gini, tapi tiba-tiba perut tuh lapar banget. Ya udah, karena aku nggak bisa nolak, jadi aku pengen bikin aja deh. Siapin untuk perbumbu-bumbuannya kayak bawang putih, bawang merah dan lain sebagainya. Terus juga tambahin toppingannya kayak bakso dan juga sosis dan juga telur. Biar tercampur dengan rata, jadi telurnya aduk dulu kayak gini. Lanjut sekarang aku pengen numis bumbu yang udah dihalusin tadi kayak bawang putih, bawang merah, kencur dan lain sebagainya. Kalau udah nggak bau langu, sekarang tinggal tambahin pertoppingannya, masukin, dan yap, yang paling penting adalah kue tiaw dan juga sawinya. Tinggal tambahin seasoning kayak garam, masako ayam, dan lain sebagainya yang menurut kalian itu bakalan enak, dan tambahin juga persausannya kayak saus kecap dan saus sambal. Jangan lupa aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata, dan ya ini dia kue tiaw ala aku udah jadi. Selamat mencoba guys. Guys, kalian pernah gak sih ngalamin kejadian horor di hidup kalian? Dan yap, aku baru aja ngalamin. So, aku bakalan ceritain ke kalian gimana ceritanya aku bisa ngalamin hal itu. Jadi kejadian ini tuh terjadi pada hari Jumat malam Sabtu, yang dimana biasanya kalau udah jam 8 malam aku bakalan pulang ke rumah kakak aku untuk nginep di sana. Nah biasalah ya, kalau misalkan aku sampai ke rumah itu, aku bakalan main HP dulu, dan aku baru tidur di jam 9 atau jam 10-an. Tapi biasanya 9-an sih. Nah tiba-tiba
tiba-tiba pas jam 2 malam aku kebangun karena aku pengen pipis. Ya udahlah, aku pipis dan aku ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandinya itu ada di lantai bawah. Kebetulan rumah kakakku tuh ada 2 lantai dan kamar mandinya itu cuma ada 1 dan itu ada di bawah doang. Nah udahlah ya, singkat cerita, aku udah dari kamar mandi, aku lanjut ke atas. Nah cuman pas aku keluar dari kamar mandi itu ada yang janggal. Aku ngerasa kayak aku dengar sesuatu, suara sesuatu yang menurut aku agak mengganggu. Cuman aku mikir positif pada saat itu, kayak mungkin halusinasi aku karena aku ngerasa kayak oke, ini kan di belakang pinggir rumah kakakku tuh ada tempat peternakan gitulah. Jadi kayak mungkin ada suara dari peternakan, orang yang ngasih makan ke peternakannya gitu kan. Karena kan mungkin orangnya bekerjanya jam malam-malam, bisa jadi. Akhirnya aku nggak menghiraukan suara itu dan aku lanjut naik ke atas lagi untuk tidur. Nah udahlah ya, aku lanjut ke atas dan aku buka pintu kamar aku dan aku lanjut mau tidur. Nah tapi pas aku mau buka pintu kamar aku, ternyata suaranya itu malah makin keras. Tapi aku mulai berpikir positive thinking lagi. Menurutku kayak oke, mungkin ini karena halusinasi aku kali ya. Nah aku mulai masuklah ke kamarku, terus aku mau tidur lanjut. Tapi suara itu tuh masih kedengar sama aku, cuman aku masih berpikir positif. Nah tapi lama-kelamaan bulu kuduk aku tuh merinding guys, karena biasanya aku nggak pernah kayak gitu. Ini pengalaman yang jarang banget aku rasain. Ya udah, akhirnya aku coba baca-baca lah ayat kursi dan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang udah aku tahu gitu kan. Nah tapi suara itu nggak hilang-hilang. Nah biasanya kalau aku lagi merinding terus aku bacain sesuatu ayat yang aku tahu, itu biasanya udah langsung hilang. Tapi ini tuh nggak hilang-hilang guys. Nah pada saat itu aku udah mulai kayak apa aku ke kamar kakak aku aja gitu ya kan. Tapi aku mikir kayak enggak, takutnya aku ganggu gitu kan. Ya udah, akhirnya aku coba buat setel murotal di HP aku sampai volumenya agak full. Nggak full sih, cuman agak berisik aja biar kayak nutup suara itu. Terus aku mulai deh kayak ya udah aku tidurin aja deh sambil dengerin murotal, karena biasanya kayak langsung tidur gitu kan, bisa langsung tidur. Tapi ternyata itu gagal, aku sama sekali nggak bisa tidur. Oh iya, mungkin kalian bingung ya kan, dan sebenarnya suara yang aku dengar tuh kayak gimana suaranya. Kalau yang aku inget itu karena waktu itu juga aku baru abis nonton Jurnalisa. Kalian tahu kan kayak channel YouTube Jurnalisa yang dari Bandung yang suka penelusuran. Kebetulan kayak dari pagi sampai siang tuh kayak nontonin itu terus, kayak nonton dari awal episode yang kayak waktu Jurnalisa masih awal-awal kontennya masih Teresa doang sendiri. Alhasil dari nonton itu tuh aku gampang banget menyimpulkan bahwa oh mungkin ini suara ini karena aku dapat informasi dari Jurnalisa itu.